Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan Bina Iman pada hari ini yang saya berikan judul Tempat bagi Yesus. Tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara kekasih Tuhan, setiap tahun kita tentunya selalu merayakan Natal atau berita kelahiran Yesus Kristus. Tentunya Maria di sini dipercayakan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Ternyata kalau kita melihat Yesus lahir bukan di tempat yang istimewa, bukan di kerajaan, tetapi di kandang domba yang hina. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba yang hina? Harusnya dia bisa menggunakan kuasanya menyuruh malaikat untuk menyiapkan tempat yang terbaik. Di sini kita melihat bahwa Tuhan hadir di tempat yang hina menunjukkan kesederhanaan supaya orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah sekalipun bisa datang kepada Yesus. Kita melihat yang pertama kali datang justru para gembala. Kalau Tuhan hadir atau lahir di tempat di kerajaan yang megah, tentunya kita tidak bisa datang. Bayangkan saja kalau misalnya kita ketemu dengan Bapak Presiden. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang ingin menemui Presiden hanya menggunakan celana jeans. Akhirnya dia tidak diperbolehkan masuk. Tetapi Yesus, dia mau lahir di kandang yang hina. Di sini kita melihat ada kata lampin. Lampin adalah pembungkus. Bagaimana bayi supaya tidak merasa dingin. Orang tua yang memberi perlindungan bagi anak. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan bagi kita untuk menghadapi kuasa jahat, untuk menghadapi orang-orang yang berbuat jahat. Kita akan diluputkan dan disertai oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di sini ada kata palungan. Palungan adalah tempat berbicara mengenai tempat makan bagi domba, bagi hewan. Ini juga berbicara menjadi gambaran bagaimana Yesus sebagai roti hidup. Kita pun harus memberikan tempat yang terbaik untuk selalu menyukakan hati Tuhan, untuk kita selalu haus akan firman Tuhan, untuk kita selalu lapar akan kebenaran Tuhan, supaya tempat yang terbaik ada di hati kita. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Markus pasal 22 ayat 37-38 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Menyediakan tempat bagi Yesus adalah bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sebagai hukum yang utama dan terutama. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai tempat yang terbaik, maka kita juga akan menjadi sarana pemberitaan Injil. Mana kita bisa mengalirkan kasih bagi dunia ini. Sukacita Natal akan kita bisa rasakan sebagai tempat yang terindah. Sehingga kita boleh menginspirasi banyak orang. Dan orang-orang bisa melihat terang Kristus lewat kehidupan saudara dan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menyiapkan tempat yang indah dan terbaik, yaitu lampin dan palungan yang terus menjadi perlindungan kita dan menjadi tempat bagaimana kita untuk terus memiliki rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2023. Tetap fokus ke depan, pandang kepada Yesus sebagai kekuatan dan juru selamat kita. Haleluya. Amin.